Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS metode penelitian dengan judul meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui bermain senter bayangan pada kelompok B di TKK Nur Ikhlas. Dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Saya sendiri bernama Ipa Soleha dari Universitas Pancasakti PG PAUD tahun 2026. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, kecerdasan yang sangat dibutuhkan oleh anak. Salah satunya kecerdasan interpersonal dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Anak sangat membutuhkan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal dalam pembelajaran kadang sangat kurang pada anak dan butuh distimulasi karena sosialisasi anak, komunikasi dengan temannya sangat diperlukan untuk membantu perkembangan anak usia dini. Karena masa ini adalah masa yang membutuhkan sosialisasi tinggi dengan temannya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar anak dapat bersosialisasi, hubungan dengan teman menjadi kompak, dan komunikasi dengan anak. Maka hal ini senada dengan pendapat Rahimah Muzdalifah tahun 2019, anak yang cerdas dalam kecerdasan interpersonal, hal itu melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan berteman, menilai orang lain dalam waktu beberapa detik, tampak sangat mengenal lingkungan, menikmati permainan kelompok, dan banyak bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Salah satunya yaitu dengan bermain senter bayangan akan menimbulkan kecerdasan interpersonal dalam bekerja sama dan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Dengan menggunakan senter dan membuat bayangan, maka hal ini sejalan dengan pendapat Damayanti. Kecerdasan dapat dikembangkan atau distimulasi melalui kegiatan bermain. Bermain untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal anak. Salah satunya bermain peran dan interpersonal adalah olah tubuh. Sedangkan menurut pendapat Suyadi menyatakan bahwa setiap pikiran anak berbagaikan spons yang bisa mengercap atau menyerap setiap informasi dengan sangat menakjubkan. Berdasarkan latar belakang salah satu solusi yang akan dilakukan oleh penulis, yakni dengan kegiatan bermain senter. Maka penelitian ini diberi judul meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan pada kelompok B di TKK Nur Ikhlas. Adapun perumusan masalah, ya ini kita dibagi 4 itu, bagaimana skenario dan implementasi meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan pada kelompok B di TK Nurul Ikhlas. Bagaimana respon guru dan anak dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak TKK Nurul Ikhlas? Yang ketiga, kesulitan apa yang dialami anak pada saat mengikuti pembelajaran dalam upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan pada kelompok B di TKK Nur Ikhlas. Yang keempat, kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan pada kelompok B di TKK Nur Ikhlas. Cara memecahkan masalah. Cara pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini yaitu metode kegiatan bermain senter bayangan. Dengan metode ini diharapkan meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Adapun tujuan penelitian dalam berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah. Satu, untuk mengetahui skenario dan implementasi meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan anak terhadap implementasi meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami anak pada saat mengikuti pembelajaran dalam implementasi meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan. Yang keempat,
Kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran dalam upaya implementasi meningkatkan kecerdasan dan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan. Untuk manfaat penelitian, satu bagi guru, menambah kreativitas guru dalam membuat kegiatan pembelajaran lainnya untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal, menambahkan kreativitas guru dalam membuat kegiatan pembelajaran lainnya dalam mengembangkan kecerdasan anak. Yang kedua, bagi siswa, dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan bermain center bayangan, menstimulasi daya berpikir anak untuk menebak setiap pantulan bayangan yang terkena cahaya center. Dan untuk bagi peneliti, melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung permasalahan pengembangan kecerdasan interpersonal yang ada pada anak usia dini melalui pembelajaran kegiatan bermain center bayangan. Selain itu dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian dengan metode kualitatif. Bab 2, kajian teori dan hipotesis tindakan. A. Kajian teori. 1. Pengertian kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah keahlian atau keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal seperti kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan memotivasi baik yang bersifat individu maupun kelompok. Ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Menurut pendapat Muspiroh, ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan interpersonal diantaranya A. Kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperatur, motivasi, dan keinginan orang lain. B. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain. Berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati, memimpin, dan mengorganisasikan kelompok. C. Berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik. D. Menghormati pendapat hak orang lain. E. Melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. F. Sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain dan handal bekerja tim. 3. Pengertian konsep bermain senter bayangan. Bermain senter bayangan adalah bermain menggunakan senter untuk menghasilkan suatu bayangan. Bayangan yang dihasilkan akan mengembangkan aspek perkembangan anak dan dapat mengembangkan kecerdasan anak terutama dalam kecerdasan interpersonal. Hal ini senada dengan menurut pendapat Baskoro. Kegiatan bermain senter bayangan ini mengenakan mengenai tembus dan tidak tembus cahaya. Kemampuan cahaya jatuh pada benda yang tidak tembus cahaya. Sinar membentuk bayangan di belakang dinding. Lembar plastik merupakan benda transparan. Ini berarti bahwa cahaya dapat menembus plastik. Jadi kita tidak menemukan bayangan di belakangnya. Kertas merupakan benda tembus cahaya. Ini berarti sinar cahaya dapat menembus kertas dan membentuk bayangan yang kabur. 4. Indikator dalam konsep bermain senter bayangan dapat diidentifikasikan bahwa segala aktivitas anak disebut bermain jika setidaknya memiliki 3 indikator penting, yaitu A. Bermain haruslah merupakan suatu aktivitas dan kegiatan aktif yang dilakukan oleh anak-anak. B. Kegiatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan dengan menyenangkan karena melalui rasa senang ini anak-anak akan merasakan dampak sebagai ciri selanjutnya. C. Kegiatan menyenangkan secara optimal mampu memberikan dampak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, afektif, dan kognitif anak. Bab 3, metode penelitian. A. Setting penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas dilakukan di TK Kinuri Ikhlas, Desa Karya Mulia, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026, yaitu bulan November tahun 2025. Siklus penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. B. Subjek penelitian. Kelompok B di TK Kinuri Ikhlas yang terdiri dari 8 siswa dengan komposisi perempuan 3 siswa dan laki-laki 4 siswa. C. Jenis penelitian.
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas sebagai upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan. D. Prosedur penelitian. Dalam PTK ini dilaksanakan dengan 2 siklus dan setiap tahapan siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Gambaran tempat penelitian. Satu sejarah TKK Nurul Ikhlas. TKK Nurul Ikhlas berdiri pada tahun 2007 yang dilatar belakangi adanya anak usia jenjang pendidikan namun tidak bersekolah dengan alasan tidak mempunyai uang untuk biaya sekolah. Berawal dari situasi tersebut, akhirnya kami pihak memutuskan untuk mendirikan TKK Nurul Ikhlas. B. Deskripsi dan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif, yang mana hasil dari wawancara guru, observasi anak, dan dokumentasi mengenai penelitian meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan pada kelompok B di TKK Nurul Ikhlas. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penelitian ini di TKK Nurul Ikhlas secara rinci dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Skenario dan implementasi dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan pada kelompok B di TKK Nurul Ikhlas. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 2 siklus sebanyak 6 kali pertemuan dengan 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan awal, kegiatan pembiasaan, yaitu kita senam, praktek, wudhu, sholat, membaca surah pendek, dan hafalan surah dan hafalan ayat pendek. Yang kedua, yaitu kegiatan inti. Guru memberikan instruksi untuk mengerjakan LKA, setelah selesai guru melakukan recalling. Selanjutnya kegiatan penutup, yaitu berdoa setelah selesai pembelajaran, menceritakan kegiatan pelajaran hari ini, lalu makan sendiri dan mencuci alat makan sendiri. Tahap evaluasi, tahap ini merupakan akhir dari penelitian meliputi proses penulisan dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Hasil akhir 6 kali pertemuan menunjukkan tingkat perkembangan belum berkembang. BB tertinggi diperoleh data dengan presentasi 50% pada indikator 6. Namun tingkat perkembangan mulai berkembang MB diperoleh data tertinggi dengan presentasi 88% ada pada indikator 3, sedangkan pada tingkat perkembangan belum berkembang BSH diperoleh data presentasi 25% ada pada indikator 2 dan indikator 5 dan tingkat perkembangan sangat baik BSB diperoleh data 12,5% ada pada indikator 1. 2. Respon guru dan anak dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan pada kelompok B di TKK Nurul Ikhlas. Respon guru dan siswa meningkatkan kecerdasan. Hal ini meningkatkan kecerdasan personal dengan salah satunya berinteraksi dengan guru. Maka dapat disimpulkan hasil dalam respon guru dan siswa bahwa respon siswa yaitu anak dapat mencerminkan kemandirian, anak mampu menyelesaikan diri, anak mampu mencerminkan sikap tanggung jawab, anak mampu menunjukkan sikap sabar, anak dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitar, anak mampu bersikap sopan dan peduli. Selama melakukan 6 kali pertemuan menunjukkan perkembangan, meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center. Berikut adalah penjelasan data hasil perkembangan kecerdasan melalui kegiatan bermain center. Perkembangan belum berkembang, BB, yaitu sebanyak 75%, namun tingkat perkembangan mulai berkembang yaitu 75% dan pada indikator 2 dan tingkat berkembang sangat baik BB diperoleh data 25% ada pada indikator 1, indikator 3, indikator 4, dan indikator 5. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain center bayangan pada kelompok B di TKK Nur Ikhlas. Disimpulkan dalam wawancara yang dialami siswa saat mengikuti penelitian, yaitu kesulitan dialami anak tidak terlalu banyak, lebih ke guru karena guru bertanggung jawab sepenuhnya di sekolah.
Anak saat mempraktikkan bermain senter bayangan lebih banyak bertanya pada kendala-kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini, maka hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi yaitu tidak banyak kendala, anak dapat bermain langsung, dapat mempraktikkan bermain senter bayangan bersama anak-anak yang lainnya. Guru dituntut untuk kreatif dalam mencontohkan bermain senter bayangan. Guru mendapatkan cara terkait memperagakan instruksi dalam bermain senter bayangan. Pembahasan. Skenario dalam implementasi dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Dalam penelitian, guru membuat persiapan dalam membuat kegiatan itu berupa RKH dengan disesuaikan pada tema yang bersangkutan. Hal itu senada dengan pendapat menurut Widyartini Raga Sudarta. 2. Respon guru dan siswa dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan. Pada kelompok B di TKK Nurul Ikhlas, respon guru dan siswa meningkatkan kecerdasan pada usia dini. Guru merespon dengan mengarahkan anak dalam pembelajaran dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat menurut penelitian Sari. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa yang meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Menurut pendapat Ratna Arjaya dalam Warsah 2020, minimnya kecerdasan interpersonal dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan cenderung acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Masalah kecerdasan interpersonal di dalam kegiatan pembelajaran sendiri menyebabkan siswa kurang mampu bekerja sama dengan siswa lain. 4. Kendala-kendala yang dihadapi guru. Menurut pendapat Saleh dan Sugito 2018, yaitu kendala yang dialami guru ketika menghubungkan tema pembelajaran. Semua kekurangan tersebut dapat dilihat ketika guru sampai akhir pelajaran belum dapat menyelesaikan rancangan pembelajarannya. Bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui kegiatan bermain senter bayangan pada kelompok B, dapat disimpulkan bahwa satu, hasil akhir 6 kali pertemuan menunjukkan tingkat perkembangan anak ada yang belum berkembang yang tertinggi 50%, yang mulai berkembang tertinggi 88%, dan pada tingkat perkembangan BSH diperoleh 25%, dan pada BSB diperoleh 12,5%. 2. Respon guru dan siswa terhadap meningkatkan kecerdasan interpersonal anak, yaitu respon guru sangat baik dalam menjelaskan bermain senter bayangan ini, dan respon anak pun sangat bahagia karena bermain senter anak lebih bahagia. 3. Kesulitan apa yang dialami siswa pada saat mengikuti pembelajaran dalam upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini melalui bermain. Kesulitannya yang dialami anak tidak terlalu banyak dan kendalanya lebih pada guru. Keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru meningkatkan kecerdasan interpersonal berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari guru sebagai berikut. Kendala yang dihadapi tidak terlalu mengalami kendala. Demikian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.